Kan harganya tiket Persib itu paling mahal kali ya. Jadi gini, percuma harganya mahal, tapi penontonan gitu kan. Kalau masalah taktik segala macam, enggak lah, masih belum bisa itu. Ini jelas akan membuat kondisi tim nggak stabil. Alasan Luis Milla tentang apa? Keluarga sakit apalah itu mah, saya nggak percaya lah ya. Pokoknya itu, dua itu tuh, lagi top perform, pemain-pemain orang nu aralus, kudu bener ngajagana gitu. Matikan William Pluim. Pemain-pemain tinggi nggak bisa mengoptimalkan kelebihan tinggi badannya, terus boyot. Oke teman-teman, jadi sebelum kita ini ya, prediksi PSM sama naon? Jeung Persib atunya, PSM jeung Persib. Ini tentang supporter dulu nih. Ini kadang-kadang kita tuh susah ya. Baru aja momentumnya kemarin belum lewat loh, tragedi Kanjuruhan, di mana supporter itu kan dituntut berbenah ya. Bahkan hampir semua aspek itu mempertimbangkan keselamatan supporter loh. Stadion, regulasi. Nah, ini kalau supporternya sendiri masih bikin ulah gimana gitu ya. Saya ambil contoh deh ya, 2 kemarin tuh. Di PSM tuh, di Semarang deh non, PSM, Ujung Pandang ya. Kok jadi inget Semarang orang. Jadi waktu di PSM di Parepare ya, masih Parepare itu sempat ada ricuh-ricuh. Saya nggak tahu mungkin ricuhnya antara supporter mereka sendiri apa gimana gitu ya. Nah, tapi mungkin yang lebih parah itu ketika kemarin tuh Persik sama Arema. Itu ada Aremania yang melakukan tur tandang. Dan itu ketahuan sama supporter Persik itu ketika selebrasi gol. Akhirnya dipukulin ya. Dipukulin berapa orang, saya juga lihat videonya, kasihan gitu. Padahal kan udah ada aturan, regulasi bahwa untuk sementara ini tidak diperbolehkan ya ada supporter tim tamu. Tuh, kejadian gitu ya. Jadi walaupun Anda menyembunyikan diri segala macam itu biasanya kelihatan loh ya ketika selebrasi atau dari gestur kalau enggak biasanya kalau zaman dulu nih ya. Zaman dulu itu bobotoh pada sering nonton ke Gelora Bung Karno, Persija lawan Persib ya. Itu Jackmania itu akan melihat supporter yang datang pakai baju timnas biasanya. Datang pakai baju timnas, kalau enggak pakai baju klub luar. Itu udah ketahuan itu bobotoh biasanya. Gitu ya. Saya nggak perlu ceritain lah di belakang-belakangnya, ntar dikira memprovokasi lagi. Jadi gitu teman-teman ya, termasuk untuk para bobotoh, tahan diri dulu aja lah. Jangan dulu nonton laga tandang ya. Bisi aya nanaon gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian waktu di Kediri itu, yang supporter Arema dipukulin itu, kejadian lagi. Gitu teman-teman ya. Nah sekarang masuk nih ke pembahasan berikutnya. Preview match antara PSM dengan Persib. Nah ini untuk ukuran juara bertahan, PSM ini masih belum stabil ya. Apalagi kemarin tuh mereka dikalahkan itu di kandangnya sendiri loh. Jadi stadion Parepare itu tuh stadion apa ya, Habibie, itu kan susah banget tuh ngalahin Makassar di sana. Tapi kemarin kejadian bisa menang tim tamu, bahkan tim tamunya ini ya maaf klub kemarin sore lah kalau di Liga Indonesia ya. Ini jangan pada marah-marah supporternya Dewa. Saya ngomong klub kemarin sore itu kan nggak menjelekkan, tapi kan memang baru kemarin di Liga Indonesia Liga 1 baru masuk gitu loh ya. Dewa United walaupun bagus ya. Terbukti bagusnya apa? Kemarin di kandang Persib juga mereka bisa menahan imbang Persib, itu bagus. Nah, dilihat dari hasil PSM ini 1 kali draw, 1 kali menang, 1 kali kalah. Itu masih nggak banget lah ya untuk ukuran juara bertahan. Lalu untuk ukuran Persib gimana? Lebih parah Persib ya. Persib itu kalau asumsinya aja ya, asumsinya klub sebesar Persib itu kan harusnya menang misalkan 9 poin. Ini baru 3 nih. 3 kali draw, berarti kehilangan 6 poin ya. Ini start yang sangat buruk. Udah start yang sangat buruk, lalu juga ada disharmoni ya, nggak harmonis nih antara supporter Persib, para bobotoh dengan manajemen katanya ya. Makanya kalau kita lihat pertandingan kemarin lawan Dewa United itu kosong melompong lah buat ukuran Persib mah, ngerakeun ya, memalukan sekali. Itu bukan konflik sepele ya. Jadi bukan masalah nggak butuh uang dari supporter atau apa. Gini loh. Jadi Persib dan bobotoh ini itu kan sebetulnya dari dulu ya beriringan. Ada yang ngomong alat perjuangan. Lalu secara historis juga Persib ini kan dibiayai oleh APBD orang-orang Bandung dulu ya. Sampai saatnya tiba di era profesional.
APBD-nya dilepas, akhirnya Persib menjadi milik secara yuridis ya, menjadi milik segelintir pihak para pemegang saham. Tapi kalau dilihat dari historis ya, itu nggak boleh seperti itu dong ya. Persib itu semodern apapun, semaju apapun Persib, itu nggak boleh melepaskan diri dari dua hal tuh, tentang ikatan emosional dan juga historisnya gitu ya. Tapi dalam posisi sekarang memang daya tawar manajemen ya PT Persib Bandung Bermartabat mungkin lebih besar, cuma tetaplah ada solusi gitu. Lagian mau nggak mau kehadiran fans itu perlu juga di stadion ya. Ini pakai teori yang standar lah. Kalau klub profesional itu kan mendapatkan pemasukan itu kan dari 4 hal ya. Penjualan merchandise, hak siar TV, sponsorship, nah sama yang terakhir nih, penjualan tiket ya, penjualan tiket pertandingan. Nah, penjualan tiket pertandingan ini aset. Nggak semua klub besar bisa punya massa seperti Persib misalkan ya. Yang loyal itu apa? Persib, Arema, Persebaya, Persija misalkan ya. Itu nggak semua klub seperti itu. Makanya sayang banget nih kalau satu aspek ini nggak dioptimalkan gitu ya. Jadi gini, percuma harganya mahal, tapi penontonan gitu kan. Kan harganya tiket Persib itu paling mahal kali ya. Dari dulu juga paling mahal se-Indonesia, tapi ya nggak ada yang nonton gitu, gimana. Ya ada solusi, carilah ya. Nah kembali lawan PSM, tengaruh sih. Ya, penonton kita tengaruh. Tapi yang ngaruh itu justru kondisi tim yang nggak harmonis. Jadi di luar nggak harmonis, di dalam ada problem juga. Yang namanya kehilangan pelatih seperti Yusmia, apalagi sepaket ya sama 2 asistennya, ini jelas akan membuat kondisi tim nggak stabil ya, nggak stabil. Siapa yang sekarang yang handle tuh Bes ya, Bang Bes sama Kang Yaya Sunaria, itu tetap saya pikir ya, kalau masalah taktik segala macam enggak lah, masih belum bisa itu. Nah, saya juga nggak tahu nih kondisi ya secara psikologis, mood siapa buat Rodrigo ya. Del Pino kan masih berobat tuh, belum balik ke Indonesia. Nah Rodrigo gimana? Saya nggak tahu gitu. Belum lagi pemain-pemain lain yang gerbongnya Huismia ya. Oh iya, satu hal tuh, alasan Huismia tentang apa? Keluarga sakit apalah itu mah saya nggak percaya lah ya. Nggak percaya karena banyak hal yang sebetulnya terlalu memaksakan lah. Itu alasan seperti itu kan sebetulnya kan bisa dihandling. Kenapa harus mundur gitu kan? Bisa aja kan izin pulang apa. Kan bager beneran dibere mah nya tadi dibere mun indungna gering ya mah nya nggak dikasih gitu ya. Jadi kita nggak bicara tentang alasan dia keluar lagi lah sekarang. Kita lihat kondisi tim terkini ya. Seperti Huismia itu ada pemain-pemain selera dia ya, yang sebetulnya tanpa Huismia pun harusnya masih top perform ya. Pemain kayak Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya gitu ya, itu sebetulnya oh wah orang diberi nyaho tuh, orang mau ngomong di mobilnya mulai numernya nyaho ya. Jadi betul Ricky Kambuaya udah ke Dewa United ya. Orang ingetnya pas kemarin datang awal Huismia ya, kita naon motor itu nepi ka dia suara motor aman lah ya, aman. Oh iya, jadi teman-teman nih, saya gara-gara nggak di mobil diawasin tuh, lihat ada 10 kru sekarang ya, 10 kru nih di sini ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, sementara PSM gimana? PSM bisa jadi kondisinya membaik justru ya. Saya lihat ya, kalau kebiasaan tim yang habis kalah di kandang, itu biasanya tingkat introspeksinya tinggi itu. Apalagi sebetulnya dari susunan pemain kan mereka nggak ada masalah ya. Kalau di Persib, sebetulnya masalahnya bukan di kualitas, tapi chemistry. Nah, saya pikir tentang chemistry, lalu juga hubungan-hubungan emosional aja gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih setelah Huismia perkembangan seminggu terakhir seperti apa, saya nggak tahu gitu ya. Nah, teman-teman, untuk materi pemain ya, saya pikir materi pemain mah nggak akan berubah banyak ya. Semua cari aman lah. Kayak di depan tuh udah jelas lah, David Da Silva, Ciro Alves kalau fit diturunin gitu. Nah, yang menarik itu adalah mungkin pemain-pemain yang bagus ya, bagus sih iya, oke. Cuma bisa jadi masalah selera dan kepentingan tim nggak jadi pilihan utama starter ya. Kayak Ezra Walian, saya kok punya pemikiran dia nggak akan jadi starter ya. Tapi nggak apa-apa tuh, kalau kita lihat kemarin yang menyelamatin Persib itu Ezra Walian lewat free kick ya. Saya pikir malah Ezra ini bisa jadi kayak apa? Kayak kartu as tuh. Dia tuh nggak perlu lari-lari dari menit-menit awal ya. Dia kan pemain flamboyan tuh. Jadi cukup lah 15 menit akhir tapi bisa jadi pembeda ya. Oh ya,
target muluknya saya pikir kalau di Makassar kita nggak ngomongin menang ya. Draw aja udah oke kok, udah bagus. Nah masalahnya adalah kalau Persib kembali draw, berarti kan poin cuma 4. Nah itu, problemnya di situ aja. Jadi saya pikir kalau untuk ngejar peringkat atas ya, papan atas, di putaran pertama enggak lah ya. Persib kemungkinan masih akan tercecer di tengah kalau untuk putaran pertama. Tapi apakah itu akhir segalanya? Ya enggak dong. Kan kita tahu sistem kompetisi sekarang ya, kalau Anda pengen juara liga, nggak harus peringkat pertama terus sampai akhir tuh enggak. Akan diambil 4 yang paling atas. Dalam artian Persib kalau misalkan pengen juara musim ini, itu nggak perlu menggebu-gebu nargetin posisi 1 atau 2 ya. Cukup amanin aja posisi 4 ya, sambil ntar mainin rotasi ya. Rotasi terus mainin tempo fisik. Nah, itu nanti ngejar lagi ketika dikocok ulang ya. Kan sekarang tuh sistemnya posisi 1 sampai 4 nanti ditandingin lagi gitu ya. Itu teman-teman. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah ini ya, masalah PSM nih. Saya mau cerita nggak apa-apa ya. Kan ini preview match tapi kita jadi meninjau masa lalu dulu ya, nanti menatap masa depan. Kalau misalkan main di Makassar, Persib tuh saya nggak tahu ya, saya beberapa kali tur ke sana. Tur ke bukan di Parepare, kalau saya dulu stadionnya pasti pakai matu angin ya. Itu draw aja udah bagus banget loh. Draw di Makassar ya, itu udah bagus banget ya. Nah, dulu tuh ciri khas Makassar dulu PSM, saya nggak tahu loh, saya hampir 3 kali 4 kali tuh gitu. Jadi Persib itu cuma bisa bangkit ya untuk menyamakan kedudukan itu di menit-menit akhir. Karena inisiatif pertandingan biasanya nih dari mulai babak pertama sampai awal babak kedua itu selalu PSM Makassar ya. Kalau dulu tuh mereka, saya tuh beberapa kali ngelihat pemain-pemain yang bagus ya, pemain asing itu mulainya di Makassar loh. Sampai Julio Lopez aja saya lihat dia pertama kali di Makassar. Julio Lopez, Abanda Herman, Sadei, Julio Lopez, Abanda Herman, Christian Gonzalez. Dulu tuh aya lah pemain Persib nu asing ti Kili saya ngaranna ya. Nu Molina teh Moreno tah. Osvaldo Moreno tuh. Osvaldo Moreno dari PSM juga. Dulu saya pernah lihat Oscar Aravena. Nih, teman-teman ya, kalau ada yang belum tahu Oscar Aravena ya, mungkin bukan masanya. Oscar Aravena itu di Makassar bagus banget. Dia sampai jadi top skor ya. Tapi pas pindah ke Persija putut pisan gitu. Jadi ada pemain-pemain tuh yang singkatnya gini deh. Semua pemain asing di Indonesia ya, rata-rata pemain-pemain yang bagus itu memulai karirnya itu di PSM ya. Saya ambil 2 paling bagus aja, 3 lah. 3 paling bagus di Persib ya. Julio Lopez dari PSM pertama kali main. Christian Gonzalez dari PSM sama Abanda Herman dari PSM ya. Itu banyak banget. Jadi saya tuh nggak tahu kenapa ini PSM ini kok beruntung banget ya. Setiap kali mereka dapetin pemain asing itu pasti yang bagus. Nah, ini hubungannya apa sama sekarang? Hah? Nah, si Mark Locke awalnya kan di PSM lah. Iya, Mark Locke. Oh, Pluim ngomongin Pluim ke rahasia wae kalau bakurung kemah dibatasi ya nonton. Ya, ini mau ngomongin Pluim ya. Jadi kalau ngomongin pemain yang bagus juga, maksudnya Mark Locke itu di Makassar, di PSM pertama ya. Jadi Mark Locke itu dari PSM. Jadi waktu dia naturalisasi itu santernya tuh memang pertama yang sponsor itu dari Makassar. Kita bahas William Pluim ya. William Pluim itu apakah pemain cepat? Enggak ya. Saya tuh kalau ngelihat William Pluim ya dengan badannya yang bongsor, besar, dia itu mirip siapa coba? Mirip Carlos de Melo ya. Dulu mungkin para bobotes angkatan saya nih, kalau ada yang nonton Liga Indonesia dulu awal-awal, itu Carlos de Melo tuh. Jadi Carlos de Melo ini nggak pernah lari ya, cuma jalan, tapi dia punya keeping bola bagus banget. Keeping bolanya bagus, dan yang paling ngeri apa coba? Umpan-umpannya, terutama umpan-umpan terobosannya ya. Itu ngeri banget. Nah teman-teman, kehadiran William Pluim ya. Kemarin tuh mereka tuh punya ini, tunggu saya googling dulu bentar ya. Kemarin tuh ada satu striker, Mando siapa? Saya ngaranna teh. Mando sa? Nuju deui teh. Nambu, Mando deh, Nambu nah. Jadi kemarin selain kalau William Pluim kan dari kemarin udah dominan ya. Dia itu keeping bola bagus.
lalu juga umpan terobosan bagus ya. Ada satu lagi Nambo itu ya. Pemain mana tuh, Afrika juga? Apa dari Amerika Latin? Hah? Oh, keluar dari Jepang? Oh ya, tadi dicariin lah ya. Pokoknya itu, dua itu tuh lagi apa? Lagi top perform. Cuma kalau saya sih nganggap tetap William Pluim ya harus dijaga bagus. Maksudnya jaga bagus itu pemain-pemain orang nu aralus kudu bener ngajagana gitu. Jadi itu dia kunci untuk kita mematikan ya permainan PSM Makassar standar akhirnya. Matikan William Pluim ya. Dan itu susah banget. Susah tapi bukan berarti nggak bisa ya. Saya nggak tahu nih kalau misalkan orang-orang yang masih muda, fresh kayak Deddy Kusnandar, mungkin nggak cukup cuma Deddy Kusnandar ya. Deddy Kusnandar sama siapa ya yang bisa mungkin ya? Rahmat Irianto ya. Nah, Rahmat Irianto mungkin mau marking gitu. Saya tuh nggak tahu ya. Saya tuh nganggap kalau levelnya Deddy Kusnandar itu kan dia cocoknya itu memang gelandang bertahan ya. Walaupun dia bisa di beberapa posisi gitu. Nah, harapan saya besar tuh. Jadi William Pluim ini dipres aja sama dua orang ya, dan jangan salah, masalahnya beberapa kali gol PSM itu justru ketika William Pluimnya dipres, dijaga, di marking, dia bisa ngelepasin bola tuh. Jadi selain menjaga William Pluim ya, saya nggak tahu nih pemain-pemain PSM yang paling kenceng siapa larinya ya. Jadi William Pluimnya itu harus dijaga betul. Tapi pemain PSM yang punya kecepatan pun harus diwaspadai gitu. Jadi jangan sampai Pluimnya mati, tapi ketika dia bisa ngelepasin bola aja, dan mungkin atau sok, anggap William Pluim di end-to-end markingnya, wah dia nggak bisa gerak, dah pasti ada tuh sekali dua kali dia melepaskan umpan ya, yang terukur ke temannya. Nah, umpan-umpan William Pluim kalau kita perhatikan ya, itu selain bola target end, itu dia tuh bagus banget dalam ngumpan bola-bola daerah ya. Bola daerah itu jadi bola yang harus dikejar sama pemain temennya itu. Dan itu bahaya banget kalau misalkan didapetin sama pemain yang punya kecepatan. Kenapa saya ngomongin kayak gini? Karena tukangnya Persib ripuh, baroyot. Enggak, bukan masalah selain lambat, itu antisipasinya jelek banget ya. Kalau dapat bola-bola tiba-tiba, kemarin lihat nggak golnya Dewa United yang pertama? Bek kita kan tinggi-tinggi, termasuk si Nick Kuipers ya. Itu tinggi-tinggi kita tuh. Dikasih crossing kayak gitu lewat semua. Dan itu crossingnya bukan crossing murni ya. Itu kan agak dari tengah tuh. Bola dorong dari tengah. Itu lepas semua itu ya. Makanya terciptalah gol dari Dewa United. Ini kan ngeri ya. Pemain-pemain tinggi nggak bisa mengoptimalkan kelebihan tinggi badannya. Alias crossing-crossing juga nggak bisa disapu bersih. Terus boyot. Lambat-lambat ya. Saya nggak perlu ngomongin dua back yang udah tua itu. Cuma kalau bisa jangan dimainin lah di Makassar ya. Dua orang itu ya. Nggak perlu saya sebutin ya. Nah, jadi pilih yang lain gitu. Itu kuncinya saya pikir ya. Matikan Pluim, waspadai pemain PSM yang cepat, dan untuk back yang udah berumur itu, dua orang itu nggak usah dimainin lah di Makassar mah. Oke, gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, maksudnya dua orang itu bukan jelek. Cuma kalau buat lawan PSM, dipertimbangkan, jangan dulu dimainin. Nanti mereka tuh berguna di pertandingan-pertandingan berikutnya ya, ketika menghadapi lawan-lawan yang nggak terlalu agresif atau mainnya bukan main sayap ya. Saya pikir nanti bisa ya. Nah, karena apa? Karena namanya pemain senior yang berumur itu kan mungkin kecepatan berkurang, tapi kan pembacaan bola, pengalaman itu bertambah. Nah, kayak Maman Abdurrahman tuh waktu Persija juara, itu kan kelihatan banget. Satu musim itu peranan Maman itu bagus banget, dominan ya. Dia tuh bisa ngebaca bola ini mau dikirim kemana gitu ya. Ya, jangan salah paham ya. Dua orang yang saya sebutin tadi bukan jelek. Mungkin lawan PSM bukan mereka. Dan wajar dong, kan ini pemainnya banyak ya, dirotasi ya tuh. Kalau dieksploitasi terus aja dia kan, nanti yang lain kapan mainnya ya. Oke gitu ya teman-teman. Saatnya menutup laptop dan makan siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.